Shalom, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam dimanapun rekan-rekan semua berada. Puji nama Tuhan, pada hari ini kita masih diberi satu kesempatan untuk mendengarkan ataupun saya menyampaikan satu firman Tuhan. Di dalam masa Prapaskah ini saya akan membawakan satu Injil dari Yohanes bab 4 ayat 43 sampai dengan 54, di mana tema yang akan diangkat adalah iman dan ketaatan. Mari saya akan bacakan Yohanes 4 ayat 43 sampai dengan 54. Sekali peristiwa Yesus berangkat dari sana ke Galilea, sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah itu ia tiba di Galilea. Orang-orang Galilea pun menyambut dia karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu. Sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, maka pergilah ia, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya itu telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu, atau pegawai istana itu, bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya, dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saya akan memulai dengan sharing saya dulu di masa kecil gitu ya. Saya dulu pada waktu umur kelas 6 SD ya, kelas 6 SD. Jadi masih cukup kecil, belum remaja ya, masih kecil kelas 6 SD itu. Dan pada waktu itu suatu malam begitu, saya masih main sepak bola ya, main sepak bola di pinggir jalan. Kalau dulu anak-anak itu kan suka main sepak bola di pinggir jalan, bolanya itu ditendang ke tembok ya, lalu kita tendang balik lagi. Nah, kita jadi seperti lawan tembok begitu. Saya pada waktu itu ingat betul bahwa papa saya itu sudah bilang, "Ayo masuk ya, sudah malam," kayak gitu. Terus tapi karena saya masih asik begitu, saya tetap main sendirian pada waktu itu di depan rumah. Lalu singkat cerita, bola itu terpantul ke tengah jalan. Dan tanpa pikir panjang, anak 6 SD ya, kita langsung lari mengejar bola tersebut di tengah jalan. Dan akibatnya ada satu sepeda motor yang cukup kencang dan menabrak saya. Dan pada waktu itu saya terpelanting dan berhubung pada waktu itu jalanan sedang dalam proses pengaspalan gitu ya. Akibatnya jalannya rusak sekali dan itu mengakibatkan saya pun banyak terkena luka, terutama di wajah saya. Dan pada waktu itu darah mengalir begitu deras, saya sudah rasanya mati rasa ya, tidak terasa apa-apa. Lalu papa saya ngelihat saya, mama saya ngelihat saya sudah nangis-nangis, langsung dibawa ke rumah sakit. Pada waktu di rumah sakit saya kehabisan begitu banyak darah, dan berhubung pada waktu itu malam-malam, kurang lebih jam 10, jam 11 malam begitu ya, itu tidak ada dokter bedah yang standby gitu ya, adanya dokter-dokter umum di UGD. Nah, karena itu mama saya mulai khawatir ya, dia menangis terus-menerus, dia mengucapkan kata Yesus, terus dia panggil Yesus, Yesus, Yesus. Dia terus meneriakkan itu di telinga saya gitu ya. Dia minta saya tidak terpejam, dia minta saya tidak tidur gitu ya. Pada waktu itu saya tidak mengerti.
Pada waktu itu saya tidak mengerti kenapa mama saya kok panggil Yesus nggak panggil dokter gitu ya. Lebih baik dipanggil dokternya daripada panggil Yesus ya. Pada waktu itu saya tidak mengerti. Tetapi begitu saya semakin dewasa ya, saya melihat dan saya membaca firman ini, saya baru tahu gitu ya, bahwa kesembuhan yang utama itu dicari ternyata bukan dari dokter. Ya, mama saya pada waktu itu hanya bisa minta tolong sama Tuhan Yesus untuk menyelamatkan saya. Dan puji Tuhan pada waktu itu saya ditangani oleh dokter sampai kurang lebih operasi terakhir itu selesai jam 4 pagi rasanya ya. Dan saya menerima cukup banyak luka jahitan ya. Jadi di wajah saya ini ada sekitar 20 lebih jahitan gitu ya, 20 lebih jahitan karena luka, termasuk di kaki saya gitu ya, dan beberapa bagian tubuh yang lain karena luka tersebut. Tetapi puji nama Tuhan, selamat. Saya percaya Yesus yang menyelamatkan. Banyak sekali orang tua yang memiliki kekhawatiran gitu ya. Kekhawatiran orang tua itu banyak sekali teman-teman ya. Entah itu kekhawatiran akan anaknya punya pasangan hidup enggak gitu ya, anaknya bahagia enggak, atau kekhawatiran orang tua berikutnya, ini gimana, kok belum dapet jodoh ya, atau kalaupun sudah dapet jodoh kok belum dapat keturunan ya. Jadi banyak sekali kekhawatiran orang tua, ataupun kekhawatiran masalah ekonomi anaknya sudah lama kerja kok ekonominya belum bagus-bagus ya, dan sebagainya. Banyak kekhawatiran orang tua. Tetapi kekhawatiran orang tua yang saya bilang itu paling gitu ya, paling dikhawatirkan adalah kehilangan anaknya. Dan inilah yang dialami oleh mama saya dulu ya. Jadi dia takut kehilangan saya sehingga dia khawatir, dia cari Tuhan. Nah, begitu pula si pegawai istana di dalam Injil Yohanes pada hari ini ya. Pegawai istana mempunyai satu kekhawatiran yang sangat luar biasa besar, yaitu kehilangan anaknya. Maka itu dia begitu mendengar Yesus datang, dia langsung mengejar Yesus ya. Dia langsung cari Yesus dan dia minta tolong datang aja. Ya, datang, selamatkan sebelum anak saya mati, dia bilang begitu. Tetapi dengan satu mujizat ya, Yesus mengatakan bahwa anakmu hidup begitu, dan tepat saat itu juga anaknya hidup ya. Sakit panasnya mulai turun, mulai membaik begitu. Dan kita mau belajar dari apa yang dilakukan oleh pegawai istana ya. Dua hal utama. Yang pertama adalah mencari Yesus dan memohon kesembuhan. Itu hal pertama. Sehingga berapa banyak dari kita yang pada waktu ketemu masalah, kita menggunakan segala kepintaran kita. Kita menggunakan berbagai macam pengetahuan kita untuk menyelamatkan diri saya. Ya. Jadi kita lihat berapa banyak orang ya, saya puji Tuhan ya, saya bilang sekarang saya baru sembuh karena bulan lalu saya terkonfirmasi positif COVID-19. Pada waktu terkonfirmasi positif 19 ya, saya langsung cari informasi tuh bagaimana caranya sembuh. Ya, dan akhirnya banyak sekali rekan-rekan, sahabat, saudara jadi dokter semua. Mereka semacam jadi ahli virus, ngasih tahu saya, oh harus minum ini, harus makan ini, wah semua jadi ahli virus nih saya bilang ya. Akhirnya sakitnya tambah parah karena saya pada waktu itu punya gejala sedang, panas tinggi 4 hari, saya ada radang di tenggorokan, saya batuk-batuk. Tetapi ternyata pada waktu itu saya disadarkan begitu, bahwa kesembuhan datangnya itu tidak dari informasi-informasi demikian, tidak dari dokter saja, tetapi kesembuhan yang terutama dari Yesus. Akhirnya saya tiap malam saya pujian penyembahan, tiap malam saya berusaha rosario ya. Saya jarang sekali rosario, tetapi puji Tuhan karena COVID saya jadi rosario. Saya tahu bahwa mencari Tuhan adalah jalan kesembuhan yang utama, dan saya disadarkan. Begitu saya cari Tuhan, saya berdoa tiap malam, saya mulai rutin terus pujian penyembahan, kesembuhan pun terjadi. Dan saya percaya ini dari Tuhan Yesus, dan dari obat-obatan ya, dari dokter yang menangani, masukan rekan-rekan itu juga menjadi satu penyemangat ya, agar saya cepat sembuh, agar saya cepat pulih ya. Lalu poin kedua yang dilakukan oleh pegawai istana ya, poin kedua adalah percaya.
Jadi begitu, bayangkan ya, pada waktu itu si pegawai istana ini dalam kondisi yang sangat galau ya. Dia pingin, ayo Tuhan Yesus datang ke rumah saya, sembuhkan anak saya. Dan begitu ketemu Tuhan Yesus cuma bilang, pulanglah, anakmu hidup. Loh, kalau saya dibegitukan ya, belum tentu saya langsung pulang. Ayolah Tuhan, ayo ke rumah saya dulu. Masa cuma ngomong begitu gitu ya, saya akan lakukan itu. Tetapi tidak, ternyata dengan pegawai istana. Pegawai istana itu mempunyai satu iman dan ketaatan. Dia taat sama Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus bilang pulanglah, anakmu sembuh. Dan itu yang diimani oleh pegawai istana. Pegawai istana tidak berkata apa-apa, dia langsung baik. Saya percaya, dan dia pulang. Ya, kata percaya ini yang mungkin harus kita semua alami. Karena kadang kita beriman kepada Yesus, tapi tidak sepenuhnya percaya akan mujizatnya. Ya, punya iman kepada Yesus, tapi tidak sepenuhnya percaya kepada mujizatnya. Pada pagi, siang, sore, ataupun malam, ya, kapanpun, dimanapun dan teman-teman berada, mari kita percaya bahwa iman dan ketaatan membuat hidup kita menjadi lebih dari pemenang. Bahwa dengan iman dan ketaatan, kita akan dibawa kepada kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita. Sehingga apabila kita hari ini punya permasalahan berat, hari ini punya permasalahan yang rasanya tidak ada ujungnya, mari kita pejamkan mata kita renungkan baik-baik apakah kita sudah mencari Tuhan. Terima kasih, dan semoga hari ini menjadi hari yang penuh berkat di dalam Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur bahwa pada hari ini kami telah mendengar firman yang begitu indah. Kami dapat mencontoh pegawai istana yang mempunyai iman yang begitu besar dan satu keyakinan, kepercayaan kepada Tuhan, sehingga dia boleh menerima mujizat. Apabila pegawai istana tersebut boleh mendapat mujizat kesembuhan, kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, setiap kami pun juga boleh mendapat mujizat yang sama. Kesembuhan, entah itu kesembuhan dari sakit penyakit, entah itu kesembuhan dari sakit hati, entah itu kesembuhan dari penyakit-penyakit di dalam diri kita. Semua kesembuhan boleh terjadi atas diri kita. Dan kami percaya Tuhan, mujizat-Mu boleh bekerja atas setiap kami. Amin. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji nama Tuhan. Kami percaya bahwa semuanya dalam kondisi yang luar biasa baik. Amin.